Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya di channel Belajar. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah, semoga sehat semua ya. Sebelum kita belajar, jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis ya. Kita akan belajar Portugis datang ke Nusantara. Nah, Portugis dan Spanyol merupakan bangsa Eropa yang merupakan pelopor bangsa Eropa yang datang ke Nusantara. Nah, kalau yang pada video sebelumnya kita bahas Spanyol, sekarang kita bahas Portugis datang ke Nusantara. Rombongan penjelajah Eropa dari bangsa Portugis ini pertama kali sukses masuk ke wilayah Indonesia pada tahun 1511 Masehi dengan dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Sejarah mencatat orang-orang Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang memasuki wilayah Nusantara, tepatnya di Kesultanan Malaka yang tiba pertama. Sejak abad ke-15, bangsa Portugis telah menjelajahi lautan dan memiliki armada laut yang kuat. Ya. Ketika mengetahui di Asia Timur terdapat tanah yang kaya akan rempah, maka Raja Immanuel memanggil Vasco da Gama, seorang pelaut berpengalaman asal Portugis, untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudra. Ini adalah jalur pelayaran Portugis ya, yang berwarna merah. Di jalur pelayaran Portugis sampai dengan Afrika bagian selatan, kemudian tiba di Malaka yang pertama kali. Ya. Tujuan utama ekspedisi Portugis itu mencari rempah-rempah yang menjadi barang mahal di Eropa. Bangsa Barat menggunakan rempah-rempah sebagai bahan baku obat, parfum, dan yang paling penting adalah untuk pengawet makanan dan bumbu masakan. Pengawetan makanan termasuk kebutuhan vital di Eropa saat musim dingin tiba, ya. Oleh karena itu, ekspedisi yang dipimpin Vasco da Gama dimulai pada bulan Juli 1497 dari pelabuhan Lisabon. Ini adalah gambar dari Alfonso de Albuquerque. Rombongan kapal-kapal Portugis itu berusaha mencari wilayah rempah-rempah lewat rute yang pernah dilalui oleh Bartolomeus Dias. Nah, ini adalah Vasco da Gama ya, yang ini adalah Bartolomeus Dias ya. Nama terakhir merupakan penjelajah Portugis yang berhasil mencapai ujung paling selatan benua Afrika dan singgah di Tanjung Harapan. Nah, maka rombongan kapal yang dipimpin Vasco da Gama ini mengawali penjelajahannya dengan menuju kawasan yang kini menjadi wilayah Afrika Selatan itu, yaitu di Tanjung Harapan. Vasco da Gama menyewa pelaut bangsa Moor yang pernah belajar ke Asia Timur jauh untuk menjadi petunjuk arah. Nah, ini adalah Bartolomeus Dias yang pertama kali menemukan jalur pelayaran hingga menemukan Afrika, maka Bartolomeus Dias dianggap sebagai penemu benua Afrika. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama berhasil mencapai Calicut dan Goa yang merupakan wilayah India. Vasco da Gama kemudian tinggal di India karena mengira
Wilayah tersebut adalah wilayah India Timur. Ya. Dan setelah beberapa lama tinggal, maka ternyata di tempat tersebut bukan penghasil rempah-rempah yang sebenarnya. Maka dari itu, Portugis lantas memberangkatkan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan ini Alfonso de Albuquerque untuk menuju wilayah Malaka. Armada Portugis itu berangkat ke Malaka dengan menggunakan kapal yang dilengkapi dengan peralatan perang yang lengkap, ya. Ini kapal yang dilengkapi dengan peralatan perang yang lengkap seperti senapan dan meriam. Pada tahun 1511, armada Portugis berhasil menguasai Malaka. Nah, berhasil menguasai Malaka, kemudian memasuki wilayah Kepulauan Nusantara yang mereka sebut sebagai Tanah India atau Hindia. Orang-orang Portugis pun segera mengetahui bahwa Kepulauan Nusantara merupakan tanah penghasil rempah-rempah, terutama di wilayah Maluku. Rombongan Alfonso de Albuquerque ternyata membawa ambisi yang jauh lebih besar daripada sekedar mencari rempah-rempah. Orang-orang Portugis tersebut segera menyerbu Kesultanan Malaka dan merebut wilayah yang memungkinkan mereka melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka bisa melakukan monopoli itu karena menguasai pelabuhan penting di Selat Malaka, jalur laut utama yang menghubungkan wilayah Nusantara dengan dunia luar. Tidak heran setelah Portugis menguasai Malaka di tahun 1511, banyak pihak menentang mereka. Salah satunya adalah Kesultanan Demak. Nah, ini adalah Raja Malaka, Sultan Malaka, yaitu Sultan Mahmud Riyad Shah yang kalah dan meninggal karena melawan Portugis. Ini serangan Malaka, ya, waktu itu Portugis menyerang Malaka. Dan kemudian ini adalah pimpinan dari Kesultanan Demak, yaitu Pati Unus, ya. Karena menentang juga kelakuan Portugis yang menguasai Malaka, maka Kesultanan Demak dari Pulau Jawa mengirim armada laut ke Malaka pada tahun 1512 untuk memerangi orang-orang Portugis. Namun, serangan yang dipimpin Pati Unus itu ternyata gagal untuk mengusir Portugis. Karena persenjataan yang lebih lengkap dan maju secara teknologi, Portugis berhasil meredam setiap perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Hal itu membuat Portugis semakin kuat dan berusaha untuk memperluas daerah kekuasaannya di wilayah yang kini menjadi Indonesia. Merujuk pada pembelajaran berikut ini sejarah, setelah menguasai Malaka, Portugis mengirim ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Albuquerque untuk mendatangi kawasan Indonesia Timur. Wilayah yang kaya itu kaya akan rempah-rempah. Pada tahun 1512, mereka telah sampai di Maluku. Dan kemudian pada saat itu dalam keadaan Tidore dan Ternate sedang bermusuhan. Sultan Ternate meminta pasukan Portugis untuk memiliki persenjataan lengkap untuk membantu mereka melawan Tidore. Sebagai imbalan, Portugis diizinkan mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah yang dikuasai Ternate. Dari Ternate, armada Portugis berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah, terutama berasal dari Indonesia.
Nah, kemudian mereka melakukan ekspedisi lanjutan di tahun 1522 ke wilayah Pajajaran yang ada di Pulau Jawa, ya. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Katolik, di mana selain itu mereka punya misi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Jadi selain untuk mencari kekayaan, mereka juga ingin menguasai kerajaan, mencapai kejayaan, dan mereka juga menyebarkan agama. Seperti itu. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman yang membutuhkan, ya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.